pagi semuanya. Berikut pembelajaran statistik untuk bagian daftar distribusi bergolong ataupun berkelompok. Oke, jadi langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi bergolong. Yang pertama itu ada menghitung rentang, bisa dengan cara selisih nilai maksimum dan nilai minimum. Selanjutnya, langkah yang kedua adalah menghitung banyak kelas dengan rumus 1 ditambah 3,3 log n. Kemudian selanjutnya, yang ketiga adalah menghitung interval, yaitu hasil bagi rentang dan banyak kelas. Baiklah, kita akan menghitung satu persatu. Sebelumnya misalkan adalah contoh seperti ini, diperoleh data. Ada sebanyak 50 data. Langkah yang pertama yaitu adalah menghitung rentangnya. Diketahui, rumus menghitung rentang adalah nilai maksimum dikurang nilai minimum. Dari data tersebut diperoleh nilai maksimumnya adalah 186. Selanjutnya, kita masukkan ke dalam rumus rentang tadi. Jadi nilai maksimumnya 186. Selanjutnya berapa nilai minimum? Kita kembali lagi ke data yang tadi. Nilai minimumnya adalah nilai yang paling kecil, yaitu adalah angka 131. Kita masukkan kembali 131 pada rumus untuk mencari rentang. Nilai maksimumnya 186 dikurang nilai minimum 131, sehingga diperoleh hasil yaitu adalah 55. Kemudian langkah selanjutnya adalah mencari banyaknya kelas, atau banyak kelas bisa disingkat dengan BK. Bagaimana cara mencarinya? Yaitu dengan rumus 1 ditambah 3,3 log n. Dengan n itu adalah banyaknya data. Nah, data yang tadi sudah ada dari awal, itu kita hitung berapa? Ada semuanya. Ternyata n-nya itu banyak datanya adalah 50 siswa. Kita masukkan ke dalam rumusnya, sehingga banyak kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 log n, n-nya kita ganti dengan 50. Kemudian kita cari dari belakang, log n-nya itu log 50 diperoleh yaitu 1,6989700043. Kemudian selanjutnya hasil dari log n itu tadi kita kalikan dengan 3,3, diperolehlah 1 ditambah 5,6066601043. Kemudian kita tambah dengan angka 1, diperolehlah angka 6,606660104143. Sehingga jika dibulatkan itu bisa bulatkan ke bawah menjadi angka 6 atau dibulatkan ke atas menjadi angka 7. Nah, boleh ambil 6 ataupun boleh 7. Kita ambil 1, yaitu misalnya diambil 6. Ingat, banyak kelasnya adalah 6. Langkah yang ketiga adalah mencari interval. Interval bagaimana mencarinya? Kita kembali ke awal. Rumus interval adalah R rentang dibagi BK, yaitu banyak kelas. Rentang tadi kita ingat kembali, diperoleh rentang adalah 55, sedangkan banyak kelasnya adalah 6, sehingga intervalnya rentang dibagi banyak kelas yaitu 55 dibagi 6. Diperolehlah hasil 9,16666667. Bisa dibulatkan ke bawah yaitu menjadi 9 ataupun dibulatkan ke atas menjadi 10. Misalnya kita ambil 10. Kemudian kita simpulkan rentangnya yaitu 55.
kemudian banyak kelas adalah 6, dan intervalnya adalah 10. Kita buat tabel daftar distribusi bergolongnya atau kelompoknya sekarang, yaitu ada kolom kelas, toli, jari-jari, frekuensi atau F. Nah, kelas yang pertama yaitu 130 hingga 139. Kenapa diambil 130? Kelas yang paling rendah adalah angkanya tadi itu 131. Nah, boleh diawali dari 131, boleh diawali oleh 130. Nah, agar mudah menghitungnya, dengan interval 130, maka dengan interval 10, tadi itu intervalnya diketahui 10, dimulai dari angka 130, maka panjangnya kelas dari 130 hingga 139 haruslah 10 angka, yaitu 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, dan 139. Ada 10 angka berada di kelas 1. Langkah selanjutnya kita buat kelas 2, yaitu 140 hingga 149. Kenapa 140? Karena kelas 1 tadi akhir angkanya 139, maka angka selanjutnya adalah 140. Dihitung panjang intervalnya tadi adalah 10, maka 140 hingga 149. Kemudian selanjutnya kelas yang ketiga 150 hingga 159. Begitu juga kelas hingga ada ke kelas ke-6, karena tadi banyaknya kelas adalah 6. Nah, kita kembali lagi ke data untuk mencari tolinya. Data yang pertama adalah 170. Maka pada tabel 170 terletak pada kelas ke-5. Kita kasih tanda di kelas ke-5. Tanda 1. Selanjutnya, data selanjutnya adalah 168. 168 berada di kelas 4. Kita kasih tanda. Selanjutnya adalah 183. 183 ada di kelas ke-6. Begitu seterusnya hingga data tersebut habis, yaitu angka terakhir 168. Sehingga diperoleh tolinya itu kelas 1, tolinya itu ada 6, sehingga frekuensinya 6. Kelas 2, tolinya itu ada 8, sehingga frekuensinya 8. Kelas 3 itu ada 12, sehingga frekuensinya 12. Kelas 4 itu ada 15, sehingga frekuensinya 15. Kelas ke-5 ada 7, sehingga frekuensinya 7. Kelas terakhir yaitu kelas ke-6, tolinya 2, sehingga frekuensinya 2. Jika dijumlahkan seluruh frekuensinya adalah 50. Jadi sesuai dengan data N-nya tadi itu yaitu 50. Oke. Selanjutnya kita mencari batas atas, batas bawah, batas nyata, dan titik tengah. Batas atas kita lihat dari kelasnya tadi itu, nilai atasnya 139, 149, 159, 169, 179, 189 itu merupakan batas atasnya. Sedangkan batas bawahnya yaitu 130, 140, 150, 160, 170 hingga 180 untuk yang terakhir. Batas atas udah, batas bawah udah, selanjutnya adalah batas nyata. Batas nyata adalah menggunakan batas atas dan batas bawah. Namun, batas atasnya ditambah 0,5, batas bawahnya dikurang 0,5. Batas atas tadi itu 139 untuk kelas 1. Sehingga di batas nyatanya itu batas atasnya 139,5, sedangkan batas bawahnya tadi itu
130 dikurang 0,5 yaitu 129,5, sehingga batas nyatanya 129,5 hingga 139,5. Begitu seterusnya hingga kelas 6. Nah, seperti ini, 130 dikurang 0,5, 129,5. Selanjutnya 139 ditambah 0,5 sehingga diperoleh 139,5. Oke, selanjutnya yaitu titik tengah. Titik tengah yaitu diperoleh dari batas atas ditambah batas bawah, bukan BA ya. Batas atas ditambah batas bawah BB dibagi 2. Sehingga diperoleh 130 ditambah 139, 169 dibagi 2, 134,5. Begitu juga yang di bawahnya, 140 ditambah 149, 289 dibagi 2, 144,5. Hal ini berlaku untuk sampai kelas 6. Oke, jadi seluruhannya itu batas atasnya diperoleh dari 139, 149 ya, kelas yang paling atasnya ya. Batas bawahnya juga sudah ada, batas nyata sudah ada, titik tengah sudah ada. Oke, kemudian ada frekuensi meningkat dan menurun. Meningkat itu diawali dari nilai yang paling rendah frekuensinya. Nilai kelas berawal dari kelas yang paling rendah, yaitu kelas 1, yaitu kelas 130 hingga 139 dengan frekuensi 6. Frekuensi meningkatnya 6 tetap. Kemudian kelas kedua frekuensinya 8 sehingga frekuensi meningkatnya 6 ditambah 8 yaitu 14. Kemudian untuk kelas ketiga 14 ditambah 12, 26. Selanjutnya 26 ditambah 15, 41. Kelas 5, 41 ditambah 7, karena frekuensi kelas 5 7 sama dengan 48. Terakhir 48 ditambah frekuensi kelas 6 yaitu 2. 48 ditambah 2 sama dengan 50. Nah, hasil 50 harus sama dengan jumlah frekuensi kelas tadi itu. Oke, itu untuk frekuensi meningkat. Jadi kalau frekuensi meningkat itu dari kelas yang paling rendah yaitu kelas 1 hingga ke kelas yang paling tinggi yaitu kelas 6. Sedangkan frekuensi menurun itu adalah kebalikannya. Seperti ini. Jadi dari kelas yang paling tinggi yaitu kelas 6 frekuensinya 2, kita tulis 2. Kemudian kelas 4 frekuensinya 7 sehingga 2 ditambah 7 sama dengan 9. Selanjutnya frekuensi yang keempat, frekuensi kelas 4 yaitu 15 frekuensinya sehingga 9 ditambah 15 24. Selanjutnya 24 ditambah 12 frekuensi untuk kelas 3. 24 tambah 12 sama dengan 36. Kemudian 36 ditambah frekuensi kelas 2 yaitu 8. 36 ditambah 8 sama dengan 44. Kemudian yang terakhir 44 ditambah frekuensi kelas 1 yaitu 6. 44 tambah 6 sama dengan 50. Jadi 50 juga harus sama dengan jumlah frekuensi kelas tadi. Oke, jadi frekuensi menurun itu adalah dari kelas yang paling tinggi ke kelas yang rendah. Sedangkan frekuensi meningkat dari kelas yang rendah ke kelas yang paling tinggi. Begitu. Oke. Terima kasih semuanya. Sudah selesai. Semoga mudah dipahami. Silahkan diulang-ulang terus videonya agar paham. Selamat pagi.